Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan fadilah salat lima waktu. Insyaallah kita akan melanjutkan dengan fadilah salat berjamaah. Langsung saja kita membaca tema baru ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allahu wa bihi fid darain. Amin. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaati, salat berjamaah tersebut, jazakumullah subhanallah. Salatul jamaati, salat berjamaah tersebut, tufaddilu salatal fardhi, melebihi salat yang dilakukan sendirian, bisab'in wa 'ishrina darajah, sebanyak 27 derajat. Hadis ini banyak sekali dengan berbagai macam redaksi. Ada yang sahih, ada yang lemah, ada yang hasan. Dan ini hadis yang sangat masyhur, semua kita tahu bahwa orang yang salat berjamaah pahalanya lebih 26 derajat daripada yang salat sendiri. Karena yang salat berjamaah 27, yang salat sendiri hanya dapat 1 derajat, jadi lebih 26. Jadi yang sudah hadir pada maghrib tadi, insyaallah ada kelebihan 26 miliar dibanding yang enggak kesini. Artinya tidak sholat berjamaah. Jadi kira-kira kalau bahasa ekonominya seperti itu. Kenapa pentingnya sholat berjamaah? Disebutkan warawa Abu Hurairah meriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqada nasan fi ba'd as-salawat, kehilangan beberapa orang dalam beberapa salat yang beliau lakukan. Selama ini beliau kalau salat beliau tandai gitu, wajah ini sering, wajah ini sering, wajah ini. Ini ada yang sering hilang nih, udah mulai hilang, ya udah nggak kelihatan. Masih mana udah nggak kelihatan. Subuh nggak kelihatan, zuhur nggak kelihatan, asar nggak kelihatan, maghrib nggak kelihatan, isya nggak kelihatan. Udah mulai ini. Kalau bahasa kita selama ini kalau kelihatan malah di saf pertama, sekarang jangan saf pertama, saf paling belakang itu tak kelihatan. Ini kepada kemana ini manusia ini? Kehilangan Rasulullah. Ketika Rasulullah kehilangan orang-orang tersebut, Rasulullah bersabda, didengarkan diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kata Rasulullah, laqad hamaltu an amura rajulan yusalli bin nas. Aku pengen sekali, kata Rasulullah, menyuruh orang lain yang jadi imamnya sholat kepadaku. Kata Rasulullah, karena tidak ada yang bisa menggantikan Rasulullah menjadi imam sholat. Jadi selama Rasulullah masih hidup, Rasulullah tetap jadi imam sholat. Kapan digantikan oleh Abu Bakar? Ketika Rasulullah sakit, baru digantikan oleh Abu Bakar. Makanya imam pilihan, makmum boleh siapa saja. Kalau imam itu bukan pilihan, maka boleh ada imam sholat yang lain selain Rasulullah. Ternyata gak boleh. Dan ketika Rasulullah nggak sanggup sholat, mengimami sholat karena beliau sakit, yang disuruh adalah sahabat yang terbaik. Siapa sahabat itu? Abu Bakar. Nggak disuruh orang sembarangan. Padahal yang hafal Quran banyak. Dalam bahasa sederhana, kalau menggunakan bahasa fikih, yang jadi imam terpilih, yang jadi makmum boleh siapa saja. Maka imam nggak boleh asal dorong. Nah, dia tidak, nggak bisa. Imam tidak boleh asal dorong, asal sekat pecinya tinggi sedikit, kira-kira di semeter, dorong, nggak boleh. Karena ukurannya bukan
peci gara-gara pakai baju apa kalau kita sekarang gamis, sudah didorong ke depan, padahal yang gamis itu belum tentu bisa baca Quran. Karena sekarang ini banyak yang pakai gamis nggak bisa baca Al-Quran, belum tentu boleh disuruh ke depan. Pilihan. Kata Rasulullah, aku ingin, kalimat aku ingin kan menunjukkan tidak boleh. Untuk apa inginnya? Nah, kata Rasulullah begini, "Thumma ukhalifu ila rijalin yatakhallafuna anha fa uharriqu alaihim buyutahum." Ketika aku suruh orang lain jadi imam sholat, aku kemudian meninggalkan sholat berjamaah tersebut, pergi ke orang-orang yang gak sholat berjamaah tersebut. Yang tadi meninggalkan sholat berjamaah itu, aku bakar rumah mereka. Kata Nabi, ini hadis sahih. Ini hadisnya sahih. Jadi ketika waktu sholat tiba, kata Rasulullah, begitu Rasulullah di sahabat ada yang hadir, ini yang ada yang hadir, ini yang nggak ada hadir, nggak hadir, nggak hadir. Kesimpulan kemana nih? Nggak ada jawaban, nggak ada berita, nggak ada kabar. Kata Rasulullah, ingin suruh orang lain yang jadi imam sholat, aku tinggalkan posisiku di tempat sholat, aku pergi ke rumah orang-orang yang tidak melakukan sholat berjamaah di masjid itu, bakar rumah. Kata Rasulullah. Pertanyaannya sederhana, adakah hukum yang lebih kuat seperti itu dalam sholat sampai mau dibakar rumahnya? Hal yang sama diikuti oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu kalau melihat orang sholat di rumah itu langsung minta izin ke Rasulullah, saya anu sholat di rumah, boleh izinkan saya membakar rumahnya? Maka bakar aja rumahnya, biar dia nggak bisa sholat lagi di rumah, itu tujuannya. Biar dia sholatnya pindah, karena kalau sholat di rumah kemungkinan besar sholatnya sendiri, pindah sholatnya berjamaah. Itu tujuannya. Artinya begitu luar biasanya kedudukan sholat berjamaah, sehingga kemudian begitu kuatnya hukum ini, para ulama fikih kemudian berbeda pendapat. Apa hukum sholat berjamaah? Ada yang mengatakan hukum sholat berjamaah itu hukumnya adalah wajib. Hukum wajib tidak boleh ditinggalkan kecuali ada uzur tertentu. Lagi ya, hukum wajib tidak boleh ditinggalkan kecuali ada uzur tertentu. Puasa itu wajib, boleh tidak puasa kalau sakit, gak punya kemampuan. Sholat berjamaah berarti sama hukumnya dengan itu. Selama belum ada uzur, wajib sholat wajib berjamaah itu. Karena hukum wajibnya ada dua, satu sholatnya sendiri wajib, berjamaahnya juga ini pendapat. Pendapat yang kedua ini pendapat yang masyhur dan paling kuat, dimiliki oleh jumhur ulama termasuk dari mazhab Syafi'i sendiri, bahwa sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Dia jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Hanya saja sangat dianjurkan. Makanya muakkadah namanya. Muakkadah itu dikuatkan. Enggak cuma sekedar disuruh-suruh. Jadi kalau disuruh, makanya diancam oleh Nabi orang yang nggak punya uzur, nggak mau sholat berjamaah. Karena yang nggak sholat berjamaah tadi itu bukan karena nggak mau, memang karena malas, bukan karena nggak bisa, bukan karena ada uzur, tapi memang karena malas. Apalagi ini musim hujan, payung tak ada. Kalau tak ada payung masih dimungkinkan karena banyak hadis yang mengatakan boleh sholat malah jamaah. Tapi jangan dilakukan oleh jamaah di sini ya, masalahnya begini. Kalau kan ada hukumnya begini. Kalau dalam musim hujan, maka sholat wajib itu bisa dijamaah di rumah. Zuhur ke asar, maghrib ke isya atau dibalik. Baik itu jamaah takdim atau takhir. Tapi ini hanya berlaku untuk satu model manusia, yaitu manusia yang sholat lima waktunya selalu di masjid. Ini kalau sholatnya sebentar di kantor, sebentar di masjid, sebentar di rumah. Ada juga yang model ketiga selama-lamanya di rumah, atau yang model keempat tak pernah sholat atau jarang-jarang sholatnya, ini nggak berlaku. Hukum ini tidak berlaku. Jadi tidak boleh dipahami secara tekstual hadis. Harus dilihat apa sebabnya kemudian hukum itu datang. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau hujan, kenapa nggak sholat maghrib? Saya mau jamaah isya aja lah. Hujan deras. Orang di rumah lagi nonton bola lagi. Ya kan, itu juga. Baik, kembali kepada cerita sholat berjamaah. Nah, begitu kuatnya
apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan salat berjamaah, itulah kemudian menyebabkan para ulama berbeda pendapat. Apakah hukumnya wajib ataukah sunnah? Tapi yang mengatakan sunnah itu juga bukan sunnah rendahan. Dalam arti kata sunnahnya itu sangat dianjurkan. Bayangkan sampai Nabi sendiri mengancam akan membakar rumahnya, bakar rumah orang yang tidak bersolat berjamaah. Jadi sesibuk apapun, kalau memang tidak ada usul, usahakan datang sholat berjamaah. Ustaz, saya nggak bisa ke masjid, cari jamaah. Misalkan lagi di mana, biasa seperti anak-anak kelompok motor, kelompok mobil, mungkin ada jalan kemana begitu, jadi ada masjidnya itu sholat berjamaah dalam kelompoknya, jangan sholat sendiri-sendiri. Susah kan? Atau pergi ke mall. Nah, kalau biasanya itu yang agak susah tuh kalau kita pergi ke tempat perbelanjaan besar, karena biasanya tempatnya kecil tempat sholatnya, jadi orang harus antri, apalagi kalau sholat maghrib itu kan banyak sekali orangnya. Tetap usahakan walaupun ngantri, selama masih ada waktu, jangan lakukan sholat sendiri. Itu ingat betul. Saya harus tunggu nih baris ketiga. Ini nomor antriannya 3, tunggu yang ketiganya. Jangan sholat sendiri. Paling kayak di bandara, seperti di bandara kan tempatnya kecil, masyarakatnya yang sholat banyak sekali. Itu bisa saja maghrib itu bisa sampai 10 sampai 15 kloter. Sholatnya saking banyaknya orangnya, sedangkan tempat sholatnya kecil. Kita nggak punya masjid gede di bandara. Tetap usahakan jangan sholat sendiri. Kadang-kadang ada yang frustasi pergi ke tempat parkir, ambil sajadah mungkin di mobil ada, gelar di samping mobil, sholat sendiri. Selama masih ada waktu, usahakan sholat berjamaah. Kecuali ini kalau ditunggu waktunya selesai, saat itu utamakan sholat daripada berjamaah. Ini udah kloter-kloteran nih. Ini kalau saya tunggu habis waktunya nih, maka masuk ke isya, cari solusi. Bangun sholat di parkir di samping mobil misalnya, mobil parkir. Gak bisa lagi misalkan lakukan sholat berjamaah karena masih lama, biar waktunya tidak habis. Jadi kalau waktunya habis, utamakan sholat daripada berpikir jamaah. Kira-kira bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan. Wa qala Utsman radhiyallahu anhu marfu'an. Berkata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan secara marfu' hadis ini. Kata Utsman, man syahida al-isya'a, barang siapa yang menyaksikan salat isya. Ingat kalimatnya menyaksikan, bukan melakukan. Kalau melakukan bisa dilakukan sendiri. Kalau menyaksikan berarti bareng-bareng sholatnya. Berarti ini maksudnya sholatnya berjamaah. Barang siapa yang menyaksikan sholat isya yang dilakukan berjamaah, faka'annama qama nisfa lailah, maka seakan-akan dia sudah melakukan sholat setengah malam. Itu sholat isya. Nanti bentar lagi sholat isya setengah malam dihitung oleh Allah kalau sholatnya berjamaah. Wa man syahida subha, barang siapa yang melakukan sholat subuh secara berjamaah, faka'annama qama lailatan, seakan-akan dia sudah melakukan sholat sepanjang malam. Jadi sholat wajib isya dan subuh melengkapi sholat malam sepanjang waktu, mulai dari masuknya malam itu ditandai dengan tenggelamnya matahari sampai dengan terbitnya fajar shadiq nanti. Itu seakan-akan kita sholat sepanjang waktu, hanya gara-gara 2 sholat, 1 4 rakaat, yang 1 2 rakaat. Tapi ada syarat. Apa syaratnya? Sholatnya harus dilakukan berjamaah. Itu dia. Siapa yang mengatakan? Utsman bin Affan. Ini hadisnya sahih. Wa qala Sa'id bin al-Musayyib, berkata tabi'in yang terkenal Sa'id bin al-Musayyib, ma'adina mu'adzinun, muazzin tidak pernah melakukan azan, mundu 20 sana, selama 20 tahun lamanya, illa wa ana fil masjid, kecuali aku ada saat itu di dalam masjid.
Jadi Sa'id bin Al-Musayyab selama 20 tahun sudah ada di dalam masjid, bahkan sebelum azan dikumandangkan. Gak nunggu iqamah. Dari sebelum azan itu sudah ada di masjid selama 20 tahun lamanya. Oke lah, mungkin kita agak berat kalau azan, kalau dari azan, apalagi kalau kita kerja segala macam, minimal ketika di iqamah kita ada di masjid. Putri. Sekali lagi, karena ini penting. Mungkin kita tidak sampai seperti Sa'id bin Al-Musayyab dari sejak azan. Minimal kalau tidak bisa dari sejak azan, ketika di iqamah sholat berjamaah di masjid, kita sudah ada di masjid. Nah, minimal itu. Tujuannya apa? Biar ketemu rakaat pertamanya dengan imam. Biar bisa takbiratul ihramnya sama imam. Kecuali memang kita terperangkap di jalan, katakanlah apalagi kan Jakarta dengan macet yang luar biasa, kita kan bisa sampai. Nah, itu cerita lain. Atau kita sedang sakit di rumah nggak bisa ke masjid, itu cerita lain. Karena sudah ada uzur. Ini ceritanya dalam kondisi normal yang tidak ada uzur, yang tidak membuat kita harus mengatakan, oh saya begini, oh saya begini. Tidak ada kalimat itu. Maka usahakan kalaupun tidak saat dikumandangkan azan, maka pada saat dikumandangkan iqamah untuk melakukan sholat wajib, kita sudah ada di dalam masjid. Nah, hitung sendiri Pak, kira-kira saya selama ini setiap kali dikumandangkan iqamah sudah berapa tahun saya di masjid? Ada nggak sholat yang sudah saya tinggalkan tidak berjamaah, atau minimal ketika di iqamah saya belum ada di masjid? Nah, hitung sendiri. Kalau bagi orang kerja mungkin yang masih aktif sibuk bekerja, punya kegiatan, mungkin agak sulit menghitungnya karena dia terikat dengan kegiatan yang lain. Tapi bagi yang mungkin sudah pensiun, bapak yang mungkin sudah tidak punya aktivitas yang seperti dulu lagi, yang mungkin sudah bisa berhitung. Berapa tahun sudah sejak saya tidak lagi aktif bekerja seperti dulu, ketika dikumandangkan iqamah saya ada di dalam masjid saat itu. Sudah mulai berhitung. Nah, itu sudah harus berhitung. Hitung itu bukan untuk kita, untuk siapa? Oh, bukan untuk orang lain, tapi untuk kita, untuk menghadap Allah, ketemu dengan Allahnya nanti. Boleh nggak Ustaz saya berhitung-hitung? Boleh, selama tidak riya kepada manusia. Jangan kemudian nanti sudah hitung, saya kayaknya Ustaz, kalau saya bilang saya 20 tahun, saya kayaknya setengahnya kayaknya. Habis itu kok udah saya 10 tahun, nah, takutnya jadi riya. Riya. Baik. Wa qala Muhammad bin Wasi', berkata Muhammad bin Wasi', ma ashtahi minad dunya illa thalathatan. Tidak ada yang aku inginkan dari dunia ini kecuali 3 hal saja. Dunia ini tidak aku butuhkan walaupun aku tinggal di dalamnya. Dunia ini tidak bisa membuat aku jatuh cinta meskipun aku berada di dalamnya. Tapi jika aku menginginkan dari dunia karena memang aku ada di sini, ada 3 hal yang aku inginkan. Selain dari 3 hal ini, tidak ada yang aku inginkan dari dunia. Apa 3 hal itu? Disebutkan oleh beliau. Akhwan innahu in ta'awwajtu qawwamani wa qutan min rizqi akhwan min ghairi tab'atin wa salat ya jama'atin yurfa'anni sahwa wa yuqabuni ma'lumat. Satu saudara yang tidak mesti harus datang dari satu ayah dan satu ibu, yang ketika aku bengkok dia kan yang datang mengingatkan. Itu hakikat saudara. Saudara bukan yang kemudian ketika kita gembira dia bertepuk tangan, ketika kita sedih dia kemudian tidak peduli. Karena ada orang ketika kita sangat euforia dia malah kamu hebat, belum tentu Bang. Tapi dia melihat ukurannya, apakah kesenangannya sesuai dengan ukuran Allah dan Rasulnya, maka dia dukung. Kalau tidak sesuai, dia datang ingatkan. Itu teman. Maka teman adalah orang yang selalu hadir dengan peringatan, bukan selalu hadir dengan pujian. Itu teman. Kalau teman saban hari muji terus ingat itu setan orang. Kita salah dia muji, kita benar dia muji. Gak jelas lagi mana benar mana salah. Setiap yang kita lakukan semua dia puji. Itu bukan teman. Tinggalkan. Teman yang memuji ketika kita baik, yang mengingatkan ketika kita salah. Tapi dia tidak ingatkan di depan orang. Dia panggil, Mas, panggil.
jauh dari orang-orang biar tidak ingat, orang tidak dengar. Dan menurut saya kayaknya kurang tepat. Saya kok merasa kalau tidak saya ingatkan kok saya kayak peduli sama saudara saya. Jadi saya panggil itu karena saya cinta sama kamu, karena saya sayang sama kamu, saya ingin ingatkan kamu karena kamu adalah saudara saya. Bisa dong kita salah? Sangat bisa kan? Kata yang ngomong aja sangat bisa. Apa yang kita lakukan kemudian ketika diingatkan? Ya kita bersyukur punya teman yang seperti itu. Makanya ada mahfudhat, ada kata pepatah dalam bahasa Arab itu kalimatnya begini: khairul ashabi man yadulluka 'alal khair. Sebaik-baik sahabat yang selalu menunjukkan kepada kamu tentang makna kebaikan. Kalau kamu salah, dijelaskan jalan yang benar untuk keluar dari kesalahan. Ketika kita berada dalam kebaikan, dia jelaskan kepada kita bagaimana supaya kita tetap istiqomah dan bertahan dalam kebaikan tersebut. Itu sahabat sesungguhnya. Kalau bukan seperti itu, sehebat apapun dia bukan sahabat. Tinggalkan. Yang ada merusak itu sahabat yang tahu batasan, mengingatkan kita. Kita seperti itu ke dia, dia juga seperti itu ke kita. Itu sahabat sejati itu seperti itu. Yang kedua, makanan yang halal. Yang ketika kita makan rezeki dari Allah itu memang benar-benar diberikan oleh Allah dari jalan yang benar. Bukan dengan cara sikut kiri, sikut kanan, bukan dengan cara korupsi, bukan dengan cara menipu, bukan cara dengan memeras, bukan dengan cara menjual hukum, bukan begitu rezeki. Ada orang yang lagi kesusahan kehilangan motor, begitu dia datang ke kita minta tolong dia kehilangan mobil, bukan begitu Pak cara menolong. Harta yang dia dapatkan yang dibawa pulang ke rumah seperti itu bukan makanan yang menyenangkan. Itulah makanan yang bukan hanya dia yang dihukum, bisa saja keluarganya juga kena imbas. Kenapa? Karena dia bisa saja ngambil uang itu bukan hanya untuk dimakan sendiri, istrinya diberikan, anaknya juga diberikan. Bayangkan kalau sudah punya cucunya juga dikasih makan dari uang haram itu. Semua memiliki efek negatif. Itu bukan makanan yang diinginkan. Maka kata Said Muhammad bin Wasir, aku menginginkan makanan yang ketika aku makan, makanan itu halal, makanan itu datang dari cara yang baik, makanan itu ketika aku makan tidak membuat orang lain benci. Ada yang kita makan membuat orang lain tidak senang. Kenapa? Kita makan gaji rakyat, tapi hak rakyat tidak kita penuhi. Makanan kita membuat orang lain marah. Benar tidak? Bukan itu yang diinginkan dari dunia. Maka kata Muhammad Wasir, aku ingin makanan yang masuk, makanan yang menenangkan, yang orang tidak marah, orang yang tidak benci, orang yang tidak kemudian mengungkit-ungkit, dan makanan itu juga memberi ketenangan kepada kita yang memakannya. Itu yang diinginkan. Dua. Ketiga, sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah nggak bisa dilakukan di kubur, nggak bisa dilakukan di hari kiamat, hanya bisa dilakukan di dunia. Sholat berjamaah, karena banyaknya fadilah sholat berjamaah. Pak, di dalam sholat berjamaah itu banyak makna yang bisa kita ambil. Satu, persaudaraan. Makna persaudaraan. Coba Pak, kita berdiri itu dekatan bahu, Pak. Bahkan dengan orang yang tidak kita kenal, hanya karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita berdiri di dalam satu saf, bahunya sampai berdekatan. Kurang kuat apa persaudaraan yang dibangun dengan sholat berjamaah? Kedua, sholat berjamaah menghilangkan status sosial. Presiden datang telat, dirinya di belakang. Jangan mentang-mentang presiden, suruh pengawalnya usir orang di depan ke belakang biar dia bisa masuk ke depan. Gak begitu sholat berjamaah. Sholat berjamaah Anda datang cepat di depan, Anda datang belakangan di belakang. Oh, saya kiai besar, meskipun ada kiai besar, kalau datang telat mesti di belakang. Kenapa? Karena begitulah aturan sholat berjamaah. Menghilangkan status sosial. Bisa nggak orang miskin paling depan di dalam sholat berjamaah? Bisa. Bisa nggak orang paling kaya itu duduknya di belakang? Bisa.
status yang dihapus. Kalau ilmu ini dibawa ke masyarakat kita, orang karena kekuasaan tidak lagi sombong, orang karena uang banyak tidak lagi angkuh. Kenapa? Karena dia sering sholat berjamaah. Karena dia sering sholat berjamaah, dia ketemu tuh dengan kondisi seperti itu. Saya punya kekuasaan, saya punya banyak uang, giliran Allah tetap aja di belakang. Hilang rasa ingin angkuh, hilang rasa ingin sombong. Jadi dibunuh oleh sholat berjamaah. Itu pentingnya sholat berjamaah. Yang ketiga, sholat berjamaah itu bicara keteraturan. Gak bisa Pak berdiri sholat itu zigzag, diatur lurus. Begitu kita lihat, ini kenapa nih sampai tempat berdirinya ada warnanya beda-beda. Ini kan supaya menjelaskan di mana kita letakkan kaki ini, biar lurus. Dulu masa dulu nggak ada yang kayak begini, maka diatur caranya, dibuat sistemnya. Yang dilihat itu apa? Biar terlihat lurus, itu yang dilihat itu mata kakinya. Bukan tumit, bukan ujung kaki. Karena ujung kaki itu nggak sama. Ada kaki yang panjang, ada kaki yang pendek, ada mata kaki yang panjang. Tapi kalau tumit mesti dengan rangka kaki sampai ke atas. Maka disamakan dengan lurus. Apa kadang-kadang tuh lihat secara langsung misalkan dari Masjidil Haram tuh begitu Allahu Akbar, satu masjid 7 jutaan manusia tersebut turun serta. Oh subhanallah. Gak ada satupun yang di situ yang bandel. Oh, gua mau bangun sendiri ya. Imamnya belum Akbar, gua bangun aja. Ada nggak? Gak ada. Dalam 2 juta orang itu gak ada satupun yang bandel. Sujud, imamnya belum Allahu Akbar untuk berdiri, gak ada satupun yang berani berdiri. Semua tetap sujud. Begitu kata imam Allahu Akbar, baru berdiri semuanya. Teratur. Keteraturan sholat berjamaah. Nah, keteraturan ini kita bawa di dalam kondisi hidup kita di luar sholat berjamaah. Maka kata para ulama fikih itu hikmah sholat berjamaah itu adalah ketika ingin supaya hidup kita baik, maka terjemahkan sholat berjamaah itu bahkan dengan sholatnya sekalian ke dalam kehidupan. Insya Allah hidupnya pasti berhasil. Gak ada orang yang gagal dalam kehidupan kalau ini kemudian ditransfer ke dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau sholat berjamaah hanya sekedar kewajiban dan hanya tetap di tempat kita melakukan, maknanya tidak dibawa dalam kehidupan, maka tidak ada efek. Tidak ada efek. Kita sholat berjamaah masih kurang dari sholat berjamaah, masih ribut sama tetangga. Apa efek sholat berjamaah? Kita nggak usah sholat berjamaah, kan begitu bahasa kira-kira Pak. Kita berdirinya coba tuh sampai deketan bahu, pulang masih ribut sama tetangga. Terus apa efek dari sholat berjamaahnya? Iya kan? Itu. Sholat berjamaah itu tepat waktu. Karena kalau nggak tepat waktu, ketinggalan kereta, masbuk, atau minimal nggak. Kalau masbuk masih oke lah, masih sempat ikut, masih dihitung pahalanya 27 derajat, ini nggak dapat sama sekali misalkan. Kenapa? Gara-gara kita tidak on time. Karena on time-nya apa? Bukan karena ada masalah uzur, bukan, tapi karena memang kita bentar lagi lah, 5 menit lagi kan di Masjid Al-Hidayah itu antara azan dan iqamah kan 10 menit, 15 menit lagi begitu jalan ke Selayu kaki 15 menit habis di tengah jalan. Jadi masalah kan hanya gara-gara tadi kan lama nih 10 menit. Padahal nggak ada kegiatan lain, nggak ada usul yang lain. Didatangkan oleh Allah satu ujian apa? Dibikin ke Selayu di jalan, ke rumah kagak balik, ini mesti kagak nyampe. Jadi masalah. Ya kan? Keteraturan. Nah, nanti di sini disebutkan lebih menarik. Disebutkan lagi. Kita lanjutkan. Wa ruwiya anna Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, diriwayatkan bahwa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini salah satu sahabat Nabi dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Bukan berarti cuma 10 sahabat yang dijamin masuk surga, banyak. Tetapi yang disebutkan 10 orang secara sekaligus nama-namanya, Abu
Ubaidah ini masuk salah satunya. Makanya disebut al-asyarah al-mubasysyarun bil jannah, 10 orang sahabat yang diberitakan kabar gembira terkait dengan surga, dijamin masuk surga. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini amma qauman marratan, itu mengimami sholat orang, sholat di masjid. Beliau ketemu di mana, mungkin di masjid kemana selain di Masjid Nabawi, beliau sholat karena beliau pernah jadi gubernur Syam. Nah, ketika beliau falamma shaf, ketika beliau sudah meninggalkan tempat sholat, faqal, beliau berkata, kata Abu Ubaidah ini, ma zala syaitanu bi alifan hatta uridu anna li fadlan an ghairi. Tadi pas aku lagi sholat, mengimami sholat, syaitan itu masih saja ganggu saya. Terus saya diganggu sama syaitan sampai diperlihatkan kepada saya bahwa saya lebih baik daripada orang selain saya. La aqumu abadan, sebab itulah kemudian aku tidak lagi mau menjadi imam. Kata beliau, kenapa? Takut ria. Saya sering bilang makmum itu bisa ria, bisa. Imam tapi lebih besar potensinya menjadi ria. Imam potensi rianya 2. 1 digerakkan, 2 disuara. Kalau makmum cuma digerakkan. Itu potensi rianya. Di makmum itu kalau gerakan mungkin yang lihat yang di saf pertama, saf keempat, kelima kan sudah gak kelihatan imam itu, kecuali imamnya tinggi. Nah, kalau imamnya macam-macam saya gak kelihatan, kan begitu kan? Apalagi kalau yang dari Pasko mau di belakang saya gak kelihatan sudah. Iya kan? Tapi kalau suara kan kedengaran, mau sampai ke belakang pun kedengaran. Betul tidak Pak? Ah, itu potensi. Kalau sholat sendiri kan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sholat sendiri begitu sudah ke masjid, alhamdulillah ada saja. Kenapa? Bukan tujuannya ingin membenarkan sholat supaya ingin dipuji. Ini jadi masalah. Sholat yang alhamdulillah yang dibaca benar itu wajib, tapi bukan karena manusia, tapi karena Allah. Karena memang sholat tanpa membaca Al-Fatihah yang benar, jika kita bisa membaca maka sholat menjadi tidak sah. Itu ukurannya kecil-kecil, tipis tuh bedanya. Dari mana kita tahu? Tidak kita tahu nih Pak. Saya tidak tahu Bapak itu sholatnya ria, sebagaimana Bapak juga tidak tahu saya sholatnya ria. Kenapa? Ria itu mainannya hati. Yang tahu siapa? Allah yang tahu. Saking rahasianya masalah bab ria ini, hanya Allah yang tahu. Maka hati sekali, karena yang nilai itu cuma satu orang, bukan satu orang, cuma satu-satunya, yaitu Allah yang menciptakan kita. Cuma satu-satunya tuh yang bisa menilai masalah ria atau tidak. Yang lain nggak bisa. Kita itu kan baru bisa nilai diri, orang ini ria, orang ini tidak, kan kalau sudah terlihatan sekali. Misalkan begitu pergi imam, dilihatnya bacaan gua pasti ngalahin semua orang. Kita ria nih orang. Karena sudah kelihatan. Kalau dia nggak ngomong kan kita nggak tahu. Tuh. Jadi ada penyakitnya juga tuh dalam sholat berjamaah. Apa maknanya digabung oleh Imam Al-Ghazali di ucapan ini? Jaga semuanya. Persaudaraannya dijaga, rianya jangan sampai muncul. Keteraturannya tetap ini, harmonisasi berjamaahnya juga terjaga. Makanya saya kenapa kalau pergi ke depan sholat berjamaah itu saya tunggu jamaah kita nih ada satu problem Pak di masjid. Itu kalau sudah iqamahnya sudah selesai, jamaahnya santai pergi masuk ke depan. Santai jalannya. Tadi duduk di sana tuh. Imam sudah berdiri balik ke belakang lihat jamaahnya jalannya santai, kayak gak ada beban apa-apa. Masih lama nih kira. Jalannya santai. Nunggu gitu lama. Kalau kita sholat langsung kita nggak peduli, bayangkan kalau kita nggak balik ke belakang itu ada yang sudah Ar-Rahman Ar-Rahim masih ngatur gas, Safi masih ngatur. Nah itu ada problem di jemaah kita. Dan harus saya sampaikan, bukan karena apa-apa, supaya harusnya begitu iqamah kita sudah langsung ngatur saf, cepat-cepat ngatur saf. Harusnya ini sudah la ilaha illallah, ada yang baru berdiri, berdirinya pakai kaki pertama kaki ini masih bawah, masih santai. Belum kayak dua-duanya santai. Tapi begitu pergi ke pasar nggak lagi santai. Maksud saya santai itu boleh,
begitu ini sudah selesai kita mau sholat berjamaah, susun saf. Ini ada lagi, ini saya ingin jelaskan, semoga yang saya jelaskan ini bisa sampaikan ke semua jamaah. Sholat berjamaah itu penuhkan dulu saf di depan sampai penuh, jangan bikin saf sendiri. Kemudian kalau yang datang sendiri di belakang, jangan sholat sendiri di belakang. Kalau nggak ada lagi orang di luar sana yang datang, saya orang terakhir masuk masjid, saya lihat kiri kanan nggak ada lagi orang di luar, tarik satu di depan, suruh mundur. Jangan sholat sendiri di saf terakhir itu sendiri, tarik satu orang di belakang. Kecuali masih di tempat kita lihat, oh masih ada jamaah yang datang di luar. Nah boleh kita nggak tarik nunggu dia datang, kan nanti berjamaah kita sudah ada temannya. Bukan hilang sholat berjamaahnya, fadilahnya yang hilang. Satu. Kedua, isi safnya di tengah, jangan di pojok kanan, jangan di pojok kiri. Karena apa? Imamnya di tengah, yang diikuti itu imam. Lihat posisi berdiri imam. Imamnya di mana? Di tengah. Begitu datang nih mau bikin saf baru karena udah penuh di saf depan, isi di tengah. Jangan di kiri, jangan di kanan, walaupun dibolehkan. Kenapa jangan diisi? Supaya fadilahnya, kesempurnaan sholat berjamaahnya dapat. Lalu dari tengah nyebar ke kiri dan kanan, jaga keseimbangan. Yang datang lihat, kanannya sudah agak penuhan, kiri masih kosong, masuk ke kiri, jangan dipenuhi ke kanan lagi. Seimbang. Itu tuh cara kata sholat. Bisa dipahami kan? Itu cara jaga sholat. Kalau misalkan ada saf yang kosong di depan, kayak kita kan juga di masjid kita kan masih ada anak kecil di tengah-tengah orang dewasa. Kadang-kadang anaknya keluar misalkan kosong, jangan dibiarkan safnya kosong, tutupin. Entah kalau yang kosongnya sebelah kiri, maka yang jangan orang kanan yang ke kiri, karena imamnya ada di kanan, berarti orang kiri yang bergerak. Tapi kalau yang di sebelah kanan, berarti orang yang di kanan yang bergerak. Tutupin saf. Cukup 2 langkah, karena 2 langkah itu yang dibolehkan dalam mazhab Syafi'i. Begini saja, boleh ke depan, boleh ke samping. Kosong nih, ya kan? 1, 2, cukup. Kalau tiga itu 1, 2, 3 batal sholatnya, kata Imam Nawawi. Harus ulang, batal. Dalam kitab Minhajul Talibin 2 langkah saja. Depan juga sama. 1, 2, berhenti. Pak, belum seimbang nih safnya karena kaki saya pendek. Tunggu sebentar, jangan langsung melangkah, karena yang tidak boleh mutadaliyah, berturut-turut. Berhenti, tunggu. Kenapa disuruh tunggu? Kalau boleh berturut-turut, nanti berarti sholat boleh jalan. Boleh jalan-jalan sambil jogging pagi, boleh jalan, boleh sholat itu nanti. Kan jadi kacau. Hanya satu tempat sholat itu boleh dilakukan dengan cara jalan dan berlari, hanya satu cara, pada saat peperangan. Pada saat peperangan kita nggak mungkin lagi sholat, sudah berkecamuknya perang, kita boleh sholat sambil menebas leher musuh. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, Rahmanir Rahim, potong terus leher, Al-Fatihah baca terus. Tidak ada lagi takbir, tidak ada lagi yang sedekap. Bebas sambil jalan, sambil mau arah kemana saja boleh, nggak mesti lagi ke kiblat, mau arah utara, arah selatan, sambil nebas leher musuh. Kan perangnya pakai pedang. Mungkin kalau sekarang nggak perlu lagi seperti itu, karena sekarang orang berperang kan dari tempat yang jauh. Tapi dulu kan pakai pedang. Begitu sholatnya. Itu bisa dibaca nanti dalam kitab Fathul Qorib. Model sholat yang boleh jalan, boleh berlari. Cuma itu satu-satunya, yang lain tidak dibolehkan. Jadi begitu. Yang depan, yang belakang untuk yang depan kalau misalkan ini, ataupun yang ke kiri ke kanan, ataupun kanan yang ke kiri. Lihat posisi imam di tengah. Karena kenapa tengah diletakkan imam? Karena itu menjadi sentral dalam sholat berjamaah. Jadi itu yang menjadi panduan kita. Dari situlah semuanya bergerak, dari tengah. Tengahnya harus mengikuti garis imam. Ya, imamnya pas di sini. Kita ngikut imam. Saya pernah sholat di satu masjid, Pak. Di tengah ada, di kiri ada, di kanan ada. Kosong-kosong.
Tidak membatalkan sholat. Sholat berjamaahnya masih sah, tapi kan gak sempurna jamaahnya, ya kan? Gak sempurna. Di sini ada 2 orang, sana ada 3, sana ada 4. Coba bayangkan kalau dari saf 1 sampai saf 4 begitu semua kasusnya, kan jadi lucu tuh, ya kan? Jadi seperti itu kita jaga. Ilmu ini sederhana tapi penting untuk menjaga keteraturan salat berjamaah. Insya Allah nanti kita sambung lagi masalah berjamaah terkait dengan fadilah-fadilahnya. Beberapa hal itu semoga jadi ilmu bagi kita, khususnya bagi kami yang menyampaikan semuanya. Dan yang paling penting semoga kita semua bisa menjaga sholat berjamaah tanpa uzur, tanpa ada halangan. Semoga semua kita bisa hadir untuk melakukan sholat berjamaah. Saya akhiri sampai di sini. Aku qouli hadza wa sallallahu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان